Alhamdulillah semua dalam keadaan baik, semua tak sabar untuk beraksi dalam perlawanan pertama. Saya harap semua pemain dapat memberikan yang terbaik untuk di layak Terengganu. Dua perlawanan ini cuba memberikan yang terbaik dan lebih baik. Tapi kalau kita sudah bisa melewati Malaysia, berapapun skor, tidak perlu menang telak, banyak 1-0, 2-1, yang penting kita menang dulu. Ini modal awal yang harus kita dapatkan, harus kita raih menghadapi pertandingan pertama. Memang kalau bicara laga pertama selalu sulit. Ini pembukaan di grup B, bukan saja Indonesia, Malaysia juga merasakan hal yang sama. Pasti mereka dalam tekanan juga. Ya, boleh saja mereka berkoar-koar. Ya, bagaimana mereka ingin mengalahkan Indonesia itu biasalah. Ya, itu hak mereka. Ya, tapi tetap kita punya rasa optimis yang tinggi. Dan saya harapkan Coach Sintayong akan berani memakai strategi menyerang. Karena kalau cuma mau bertahan dan bermain counter, apalagi nanti lawan Malaysia, saya pikir tidak akan mudah sih untuk bisa mengalahkan Malaysia. Ya harus mengambil resiko, walaupun ini bermain di venue netral, bukan bermain di tanah air. Ya harus mengambil resiko, dan kita punya pemain-pemain yang mampu bermain ofensif. Di SEA Games lalu kan, ketika timnas Indonesia itu bermain ofensif, kan bagus, bisa mendapatkan medali emas. Dan ada beberapa pemain yang sekarang akan bermain di Piala AFF U23 ini yang sebelumnya bermain di SEA Games kan. Jadi ya sebetulnya kalau mau main ofensif ya itu adalah salah satu cara lah ya sebetulnya untuk bisa meraih kemenangan di fase grup. Kecuali lawannya di fase grup ini adalah Vietnam atau juga Thailand ya. Tentu harus berhati-hati karena kan salah satu kelemahan dari timnas kita, apakah itu di level senior atau juga di level lainnya, adalah di lini pertahanan. Aduh, ya ini nih. Kondisinya itu serba memprihatinkan. Sama-sama memprihatinkan. Malaysia tidak bisa bermain dengan tim terbaik. Begitu juga Indonesia, saudara-saudara. Tapi tidak masalah, tidak masalah. Anggap saja ini sebagai pertandingan uji coba, sebagai pertandingan persahabatan, sebagai pertandingan pemanasan sebelum kualifikasi Piala Asia U23 bulan depan. Nah, alhamdulillah kondisi pemain saat ini semangat lumayan, kondisi baik. Dewangga yang tentunya masih cedera, sudah mulai pulih dan sudah mulai latihan recovery. Kemarin didampingi oleh pelatih fisik dari timnas U23, dan yang lain nggak ada masalah, siap. Insya Allah besok siap. Anak-anak juga mulai tahu lah, artinya saat ini di Indonesia juga sedang merayakan kemerdekaan ke-78, sementara saat ini mereka ada di Rayong untuk berjuang mengisi kemerdekaan. Mudah-mudahan hasilnya bisa bagus sehingga hadiah buat nonton kemerdekaan kita. Saya sih bukan tidak paham bahwa AFF, Asian Games, SEA Games itu bukan agenda FIFA. Paham sekali. Nggak usah diajar lah tentara berbaris itu. Ya saya nggak usah sebut nama. Dia minta pemain minimal 30 dan 35 malahan. Minta ke owner klub. Masa sih nggak ada plan A dan plan B? Kami hanya butuh 2 minggu turnamen AFF. Masa sih nggak bisa support itu? Itu yang Pak Ketum sesalkan gitu. Ya kami yang di lapangan yang jadi sulit gitu. Mana yang lebih bagus? Main antar klub di Indonesia dengan main antar negara yang diperani oleh pemain kita. Pemain itu kembali ke klub, naik. Pelatih Timnas Malaysia U23E, Ella Farasan mengakui negaranya tertinggal dari Indonesia dalam hal pengembangan pemain muda jelang pertemuan kedua tim pada laga grup B Piala AFF U23 2023 di Rayong, Thailand, Jumat 18/8. Tentu tim seperti Thailand, Indonesia, dan Vietnam lebih unggul dalam hal pengembangan pemain muda mereka. Jadi kami berusaha keras untuk mengejar mereka, ucap Ella Farasan dikutip dari New Straits Times. Ella Farasan menyatakan Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, sudah mempersiapkan program untuk mengembangkan lebih banyak pemain muda bertalenta, hingga Malaysia tidak tertinggal dari para rival di kawasan ASEAN. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Malaysia pada laga pertama Piala AFF U23 2023 di Stadion Provinsi Rayong. Kick-off laga Indonesia vs Malaysia akan berlangsung mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
Elafarasan mengatakan Malaysia juga mengalami masalah yang sama dengan Indonesia, yakni tidak bisa mengumpulkan skuad terbaik karena liga domestik masih berjalan. Malaysia punya masalah yang sama. Kami tidak bisa memanggil sejumlah pemain karena liga masih berjalan. Tapi target utama kami adalah kualifikasi Piala Asia U23 bulan depan, di mana kami berharap bisa meraih hasil bagus. Kami akan mencoba sejumlah pemain di ajang ini, ujar Elafarasan. Senada dengan Elafarasan, Shin Tae-yong juga memastikan timnas Indonesia U23 siap menjalani pertandingan pertama Piala AFF U23 2023 meski tidak bisa memanggil sejumlah pemain kunci. Persiapan kami sangat baik, kami sudah siap menghadapi Malaysia dan Timor Leste. Saya tidak bisa membawa banyak pemain inti yang bermain di Liga Indonesia. Jadi banyak pemain-pemain baru di sini, kata Shin Tae-yong dikutip dari situs PSSI. Karena banyak pertandingan yang menanti jadi harus atur program bersama PSSI dengan baik. Fokus saya sekarang adalah kualifikasi Piala Asia U23 bulan depan agar bisa masuk ke putaran final Piala Asia U23 di Qatar tahun depan. Untuk Piala AFF U23 ini saya akan mencoba melakukan sesuatu dan mencoba pemain baru, ucap STY. Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Malaysia U23 di ajang Piala AFF U23 2023. Skuad Garuda Muda diunggulkan menang dalam pertandingan pertama grup B itu. Indonesia vs Malaysia digelar di Rayong Province Stadium, Rayong, Thailand. Laga itu berlangsung Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023. Kick-off pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Indonesia diperkuat oleh sebagian besar pemain yang menjadi bagian skuad peraih emas SEA Games 2023. Bagas Kava, Hernando Ari, Komang Teguh, Jeam Kelisroyer, Ramadan Sananta, Alfeandra Dewangga, dan Irfan Jauhari contohnya. Salah satu bursa taruhan Asia, Bwin memberi koefisien kemenangan Indonesia di angka 2,15 hingga pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Sementara kemenangan Malaysia di koefisien 3,05 dan hasil imbang ada di koefisien 3,75. Untuk skor akhir, Indonesia menang 2-1 menjadi yang paling favorit dengan koefisien 9,10 di odds portal. Untuk hasil imbang 1-1, koefisiennya 7,70. Indonesia dan Malaysia pernah sekali berhadapan di ajang Piala AFF U23. Pada 2019, Indonesia vs Malaysia selesai 2-2.